sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Jelas kok di videonya bahwa tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola. Lagi scroll-scroll di TikTok, ada yang membuat di judul kontennya TV One fitnah Kang Deddy Mulyadi. Wah, apakah benar? Saya mau cek ini. Apakah benar TV One memfitnah KDM? Saya dengar apa yang disampaikannya. Oh, persoalan yang gaji Gubernur Jawa Barat, kemudian tunjangan, kemudian perjalanan dinas, kemudian dana operasional. Ya, sesama pendukung KDM, seandainya apa yang disampaikan keliru, ya kita harus katakan keliru. Jangan juga pada akhirnya orang berkesimpulan bahwa pendukung-pendukung KDM ini tidak paham apa-apa begitu loh. Ya, memang apa yang disampaikan oleh TV One itu seperti itu adanya. Ada gaji, ada tunjangan, ada perjalanan dinas, ada dana operasional. Cuma harus dicatat dulu, misal perjalanan dinas gubernur sebelum KDM itu 1,5 miliar perjalanan dinas nih. Kan baru tahu sekarang kita persoalan yang beginian. Nah, ketika KDM menjabat menjadi gubernur, diturunkan. Jangan 1,5 M, terlalu besar. 750 juta. Dulu. Nah, sekarang kemarin di anggaran perubahan diturunkan lagi menjadi 100 juta, Pak. Itu perjalanan dinas. Ya, ada gaji, ada tunjangan, ada perjalanan dinas, ada dana operasional. Nah, yang kurang ajar itu saya kemarin mengangkat itu radar Jabar. Nah, dia mah tidak hanya menyodorkan data, tetapi ada narasi-narasi yang dibumbui untuk kemudian memprovokasi masyarakat. Katanya ini para pejabat hidup serba mewah. Pokoknya duitnya tanpa habis, pakai duit pajak, gak akan begitu ya. Sementara masyarakatnya, nah itu mengklaim atas nama masyarakat. Yang gini nih, yang memprovokasi media itu yang kayak gini nih. Saya kasih contoh agar juga jangan sampai gagal paham. Nih, yang seperti ini yang memprovokasi itu. APBD Jabar 2025 Gubernur dapat 33 miliar rupiah pajak ditanggung rakyat. Gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat tahun 2025 ini bikin mata melotot. Totalnya 33 miliar rupiah. Dari total segede itu, gaji pokok gubernur dan wakilnya sebenarnya cuma puluhan juta. Tapi begitu ditambah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, bahkan insentif pajak daerah, angkanya langsung meledak. Dan puncaknya biaya operasional mereka 28,8 miliar rupiah, kayak punya ATM tanpa batas, padahal semua diambil dari APBD alias uang rakyat. Yang bikin makin ironis, pajak penghasilan mereka alias PPH bukan dipotong dari gaji, malah dibayarin rakyat. Jadi selain gajinya besar, pajaknya pun kita yang nanggung. Mereka bilang ada penghematan, contohnya biaya seragam dipangkas dari 275 juta jadi 118 juta rupiah. Tapi coba jujur deh, hemat baju ratusan juta itu apa artinya kalau duit operasionalnya nyampe puluhan miliar? Rakyat dipaksa puas dengan sembako murah sesekali, sementara pejabat nikmatin fasilitas miliaran tiap tahun. Katanya sih pengabdian, tapi kok dompetnya yang paling duluan sejahtera? Oke. Itu ada bumbu-bumbu tambahan, bukan hanya menyodorkan data. Ada opini yang dia kemudian tambahkan, bukan hanya menyodorkan data. Nah, itu baru provokasi tuh. Tapi mari kita cek yang kemudian disampaikan oleh TV One. Satu kali lagi kita harus fair loh ya. Sebagai sesama pendukung KDM kita harus fair. Kalau yang benar kita katakan benar. Kalau yang salah kita katakan salah. Ya, kalau yang tidak benar kita katakan tidak benar. Atau sebelumnya kita dengarkan dulu VT si abangnya ya. Coba kita cek. Iya mah ya, jang mana ya nungguin berita di TV One nih dengekeun ya. Pak Deddy Mulyadi mah non teh meuli baju dinas ge make duit sorangan. Tong boro narima tunjangan jeung gaji per bulanna 2,8 miliar. Nu aya tunjangan ge hampir teu dicokot ke manehna mah. Nih kamari ieu ge kalah dibikeun pake kompensasi nih. Disidik gajihna per bulanna ukur sabaraha 8,1 juta. Biaya operasional anu tadina mah 1,5
miliar diturunkan jadi 750 juta manehanna mah. Kalah boga niatan deui hayang setahun teh ukur 100 juta. Kurang kumaha gitu. Itu duka kumaha cigana mah nu gaduh tipiwan sareng nu ngadamel berita dina tipiwan rupina mah ala ludur sadayana. Wawantunanan ngadamel berita sapertos kitu. Ongkoh tipiwan news. Berarti lamun nyin beritana kudu nu teu percaya. Kudu nu asli ulah nu hoak. Rupina mah ima oknum meureunnya tipiwan mah oknum meureun nu ngewa ka KDM jadi nyin berita gitu. Kumargi kitu hayu urang doakeun nu gaduh tipiwan sareng nu ngadamel berita dina tipiwan mugia ku Allah cing disehatkeun jiwa sareng ragana rupina tos ka sarang eta jiwana kitu nya penyakit jiwa teh nih. Tapi da nguping di mah teh nembe aruih ti rumah sakit jiwa meureun daramalna teh sareng nu gaduhna teh. Tapi juga tiasa kitunya. Kumargi kitu hayu baraya urang silaturahmi karena akun tipiwan. Oke, jadi yang disampaikan oleh si Akang itu misal perjalanan dinas itu bukan dana operasional ya, yang 1,5 miliar diturunkan menjadi 750 juta, diturunkan lagi menjadi 100 juta. Nah, itu perjalanan dinas. Kang, ya sekali lagi kita nggak fanatik buta sebagai pendukung KDM. Kalau memang apa yang disampaikan meskipun oleh sesama pendukung KDM itu salah, ya kita katakan salah. Yang bahaya itu misal yang menggiring narasi tadi itu Radar Jabar. Itu mah jelas ada bumbu-bumbu kayaknya. Bukan kayaknya lagi, pasti itu. Karena ada narasi tambahan selain daripada menyodorkan data. Ya. Sementara kalau media profesional biasanya hanya menyampaikan data saja. Ya nggak ada bumbu-bumbu kepentingan dia gitu loh. Dengan opini dia, apalagi mengklaim atas nama masyarakat. Seolah-olah suara dia itu adalah suara masyarakat. Masyarakat tersakiti. Masyarakat dibuat, padahal suara media bukan suara masyarakat. Nah begitu. Nah saya tengok nih apa sih kenapa TV One ternyata yang ini beritanya yang kemudian juga di-spill oleh KDM. Ini yang ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan atau lebih dari 33 miliar per tahun. Oke, itu mah data plek. Data bagi saya masih dalam tahapan profesional karena tidak ada narasi-narasi tambahan. Penghasilan Gubernur Jawa Barat, tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri.
Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya.